Sebelum pelajaran dimulai, atau baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan memimpin doa untuk teman-teman. Bapak akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Ainul Dian ada, Bibi Kusnadi, Farel, Miras, Mega Alia, Melisa, Muhammad Hairul Wafa, Jadir, Nur Saada, Putri Zakia, Rafa Sayuti, Raihan Syahid, Nesmawati, Salma, Siti Anissa, Wafi, ada Wafi, Jenny Sahlan, Syahul. Ya, mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir diberi kesembuhan supaya besok bisa kembali bisa belajar bersama kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dinyanyikan oleh semuanya yang dibimbing oleh ketua kelas. Silakan. Semuanya berdiri. Kemarin waktu pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah membahas tentang penulis surat yang baik ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur ya. Nah, tujuan dari teks prosedur ini supaya siswa dapat membaca atau memahami tentang teks prosedur ya.
dan juga menyimak dan mempraktekkan langkah-langkah dari teks tersebut. Itulah tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini, ya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, Bapak akan membagikan ke dalam dua kelompok, ya. Nah, kelompok ini yang sebelah sini adalah kelompok 1, yang untuk sebelah sana adalah kelompok 2. Nah, Bapak sekarang akan memutarkan sebuah video. Nah, kalian akan menyimak, ya, tentang video tersebut. Semuanya nanti perhatikan yang ada di depan. Nah, perhatikan semua video yang ada di depan, ya. Nah, ya, ini Bapak tadi menampilkan sebuah video. Ada yang tahu ini video tentang apa? Odong-odong, ya. Nah, ini odong-odong ini termasuk budaya yang ada di sekitar kita, ya. Nah, tadi dalam video odong-odong ini kita melihat apa yang dilakukan sama orang itu. Oh iya, adalah sedang memakai jangkungan, ya. Itu adalah salah satu yang ada di dalam pentas odong-odong. Nah, kalian tahu nggak bagaimana cara untuk memakai jangkungan itu? Yang pertama apa? Nah, karena jangkungan ini tinggi, otomatis dia akan mengangkat ke tempat yang tinggi untuk memakainya. Ya, yang kedua apa? Ya, mengikat tali dari bambu itu ke kaki. Ya, selanjutnya, ya, kain panjang celananya itu dipakikan. Ya, selanjutnya yang terakhir, ya, berdiri dan berjalan. Itulah cara untuk memasangkan endang yang ada di pentas budaya odong-odong. Nah, budaya di sekitar kita ini banyak, ya. Tidak cuma odong-odong, karena kita juga dekat sama pantai juga. Nah, selain odong-odong, kita itu dekat pantai, budaya apa lagi? Nah, pesta laut, ya. Pesta laut itu setiap tahun pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk syukur.
nelayan terhadap rezeki yang telah Allah berikan, terhadap hasil yang melimpah. Makanya dia dilakukan adalah sedekah laut, ya, atau pesta laut, ya. Nah, Bapak ingin bertanya, ya, tentang materi hari ini, ya. Kita belajar tentang tax procedure hari ini, ya. Nah, kalian sudah tahu belum apa yang dinamakan tax procedure? Belum. Nah, kalau belum tahu, Bapak akan menampilkan sebuah PPT atau sebuah materi yang menerangkan tentang tax procedure. Perhatikan di layar, ya. Nah, di sini di layar ada tentang tax procedure, ya. Di sini tax procedure akan kita bahas tentang pengertian, tujuan dan ciri-ciri dari tax procedure, ya. Yang pertama adalah tentang pengertian dari tax procedure itu. Nah, di sini dijelaskan tax procedure adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Itu adalah suatu pengertian tax procedure. Jadi dia akan berurutan, ya, menjelaskannya, ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan dari tax procedure itu adalah memberikan panduan, ya, kepada pembaca untuk menghasilkan karya seni yang diinginkan, ya. Nah, jadi tujuan dari tax procedure itu supaya memudahkan orang yang membacanya untuk tahu cara bagaimana untuk menghasilkan suatu karya, ya. Nah, dari tax procedure itu terdapat beberapa ciri, ya. Yang pertama adalah memuat alat dan bahan yang diperlukan. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama adalah ada alat dan bahan yang diterangkan di situ, ya, di dalam tax procedure. Yang kedua adalah memuat tahap, ya, dan kegiatan yang berurutan. Jadi berurutan, ya, untuk cara melakukannya, ya, itu supaya untuk memudahkan, ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat perintah singkat dan jelas, ya. Jadi perintahnya itu yang dibuat dalam procedure itu jelas, tidak bertele-tele atau tidak membingungkan, ya, itu dalam suatu tax procedure. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja yang aktif, ya. Nah, dalam tax procedure itu kapan sih kita digunakannya tax procedure itu? Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah dalam membuat resep makanan. Lihat aja di tabloid, di koran ataupun di buku, pasti kalau resep makanan itu dia selalu berurutan. Ada bahannya, ada alatnya, dan ada cara untuk membuatnya. Itu dalam resep makanan. Dan juga menjelaskan aturan permainan. Nah, misalkan selain resep makanan, kita misalkan membuat permainan sepak bola atau yang lainnya. Nah, itu dengan tax procedure akan memudahkan dalam permainan. Terus membuat panduan eksperimen sains. Nah, itu sama juga, ya, harus jelas bedanya makanan digunakan tax procedure. Yang terakhir adalah memberikan arahan atau panduan. Nah, dalam tax procedure ini arahan dan panduannya harus jelas supaya memudahkan kita untuk melaksanakan tahap-tahap dengan baik. Nah, itulah yang akan Bapak jelaskan tentang tax procedure, ya. Nah, sekarang Bapak akan melakukan S-Banking, ya, S-Banking supaya kita lebih bersemangat lagi dalam melakukan pembelajaran hari ini. Ayo semuanya berdiri semua. Kita akan melakukan apa? Tepuk dan dingdung. Nah, ya, siap. Tepuk dan dingdung. Nah, ulang satu lagi, ya, biar lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Yo, biar lebih semangat lagi kita dalam pembelajaran hari ini. Siap? Tepuk dan dingdung. Dan
telepon. Nah, LKPD ini nanti Bapak akan putarkan sebuah video. Nah, dalam sebuah video itu nanti kalian akan untuk mengisi LKPD ini. Ya. Nah, berarti sebelum mengisi LKPD ini kalian harus memperhatikan dulu video yang akan Bapak putar ya. Nah, perhatikan semuanya di depan. Siap semuanya? Kita mulai. Cara membuat jus semangka. Ya, perhatikan bahan, alat, dan bahannya. Hari ini kita membuat jus semangka. Nah, bahan-bahannya itu ada semangka, ada gula pasir, ada air minum. Kita gunakan blender, ada berenang, ada pisau plastik, ada piring plastik, ada saringan, ada sendok, ada gelas, ya, botol. Mari kita membuatnya. Nah, yang pertama, anak-anak mobil buat semangka. Lalu semangka ini anak mau menjadi kecil-kecil ya. Oke, nah, ya, kita keluarkan dia dari selesai. Nah, kalau dia sudah mendidih, nanti badannya sampai bisa. Jadi misalnya, oke, setelah itu ambil teko, kita saring supaya ya. Gelas. Oke.
adalah video tentang pembuatan jus semangka, ya. Nah, tadi Bapak udah membagikan LKPD. Nah, LKPD itu untuk Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Iva. Hari ini kita LKPD itu untuk bagaimana cara membuat jus semangka. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKPD tersebut. Nah, sekarang juga akan menanyakan kembali supaya kalian tadi mungkin ada lupa-lupaan, bisa sambil menyimak sambil mengisi. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan isi, ya. Isi nama kelompoknya, ya. Kasih nama kelompoknya dulu, silakan. Nah, Bapak sambil mengulang lagi, ya, biar kalian tahan lagi. Silakan isi, kasih waktu 10 menit. Nah, bahan-bahannya itu ada semangka, ada gula pasir, ada air minum, ada makan, blender, ada lemang, ada pisang plastik, ada piring plastik, ada saringan, ada sendok, ada doa. Ada yang nulis, juga ada yang perhatikan videonya, apa aja bahan-bahannya, ya, alatnya bagaimana, langkah-langkah untuk pembuatan jus tersebut bagaimana. Silakan saling bekerja sama untuk mengisi LKPD tersebut, ya. Nah, alat-alatnya tadi apa aja yang digunakan dan bahan-bahannya untuk membuat jus semangka tersebut. Silakan tulis. Nah, di sini bahan utamanya adalah semangka, ya. Nah, alatnya apa aja yang digunakan untuk jus itu dituliskan, ya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit, ya, untuk pengisian. Gula pasir, maksudnya buat sebanyak 2 sendok yang saya 3. Setelah itu airnya ya 11. Yang lainnya saling bantu, ya. Apa aja langkah-langkahnya, alat-alatnya, bahannya, ya. Kita akan menggunakan Oke, selesai. Nah, kalau dirinya sudah mengeluarkan budi, nanti keadaannya semuanya sudah bisa. Oke, setelah itu ambil teko, kita saring supaya kemudian kita tuangkan ke dalam
Jelas. Oke. Dengan saring. Sudah semua? Ya. Silakan LKPD-nya tiap kelompok untuk lanjutkan dikumpulkan ke Bapak. Silakan kumpulkan. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Iwa. Ya. Nah, setelah ini Bapak ingin kalian dalam memahami prosedur ini untuk bisa menghasilkan suatu karya atau suatu produk, ya. Bapak akan membagikan tiap kelompok berbeda-beda karyanya, ya, nggak sama, ya. Nah, untuk kelompok yang pertama atau kelompok 1, Bapak sudah mempunyai prosedur, ya, tentang bagaimana sih cara membuat gantungan kunci. Nah, di sini Bapak sudah membuat suatu bahannya apa aja, ya, alatnya apa aja, dan langkah-langkahnya bagaimana. Ya, silakan untuk kelompok 1 dipelajari bagaimana cara menghasilkan produk gantungan kunci dengan kerang. Karena kita dekat dengan pantai dan banyak kerang juga, kita memanfaatkan alam di sekitar kita. Ya, ini untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, Bapak sama juga dari bahan kerang, tapi Bapak pengen kalian membuat suatu makanan. Ya, kalau tadi kelompok 1 dari kerang itu membuat roti, dan Bapak sekarang untuk kelompok 2 pengen kalian membuat masakan dari kerang hijau. Ya, paham? Nah, silakan dipelajari, dibaca, dan dipersiapkan alatnya, ya, itu, ya. Nah, kerang ini karena kita juga di pantai adalah bisa sebagai budaya, ya, untuk menghasilkan suatu karya. Silakan alat dan bahannya untuk dipersiapkan masing-masing kelompok. Silakan, ya, kelompok 1 silakan kerang ataupun alat-alatnya bisa dipersiapkan, ya. Ya, silakan untuk kelompok 2 juga mempersiapkannya, ya. Nah, berarti yang banyak itu kelompok 2, ya. Alat-alatnya dia ada kompor, ya, ada wajan dan sebagainya, ya. Silakan untuk dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit, ya, dalam mengerjakan tes tugas ini. Dalam 20 menit itu 15 menit pertama Bapak akan pantau. Untuk yang 15 menit terakhir Bapak akan memonitoring bagaimana kalian dalam menghasilkan karya. Silakan dimulai dari sekarang.
Ya, ini untuk kelompok 2 sudah mulai ya memasang alat dan memasukkan bahan-bahannya. Di sini kayaknya itu ada bawang bombay, cabai, ya, dan juga yang pasti bahan utamanya adalah kerang hijau, ya, khas dari laut, ya. Ini ya. Nah, urutannya apa aja? Baca teks prosedurnya dengan baik, ya. Tuh. Itu kelompok 1. Nah, saya akan coba melihat dari kelompok 1. Nah, ini kerangnya sudah mulai tutup, ya. Ya. Tuh, ya sudah ditempelkan manik-maniknya juga, gantungan juga. Ya. Tuh. Ya, bagus, menempelkannya rapih, ya. Tuh. Aduh, baunya sudah harum, ya. Ini pintar masaknya anak-anak Bapak ini, ya. Ya, tadi memahami, ya, tentang apa tadi yang sudah dijelaskan dalam prosedur. Nah, ini sudah mulai dimasukkan, ya, iya. Ini masak saus tiram, ya. Ya, ini lega sekali pasti hasilnya, ya. Kalau sudah gini biasanya tinggal diaduk aja nunggu matang, ya. Tuh, ya. Nah, ini udah profesional, pasti di rumah sering masak tadi, ya. Iya, bentar. Baunya harum, ya. Iya, iya, ya. Harum baunya. Nah, ini udah terbentuk, ya. Udah terbentuk, itu udah bagus, ya. Orangnya juga bagus, ya. Motifnya banyak, ya. Ya, hati-hati, ya, karena ini lagi panas, ya. Jadi cari kerjasama, ya. Ada yang memasangkan, ada yang mengelem, ya, supaya bisa bekerja dengan baik, ya. Biar tahu bagaimana cara bekerja sama yang baik, ya. Ya, itu ditempelkan gantungannya, ya, di belakang, ya. Kasih variasi biar jangan semua sama, ya. Ya, tinggal tekan aja. Nah, tempelin. Nah, tinggal tempelin. Ya, waktunya 5 menit lagi, masih banyak waktunya, ya. Santai aja. Misalkan yang baik, ya, bikinnya, ya, supaya hasilnya juga baik, ya. Bapak tunggu 5 menit lagi, ya, untuk hasilnya bisa dipresentasikan.
kesulitan enggak dalam membuatnya? Enggak ada ya? Bisa semua ya? Iya, bagus. Ya. Ya, berarti kalian memahami bagaimana cara membaca dan prosedur yang baik ya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang baik pasti akan menghasilkan suatu karya yang baik juga ya. Mungkin ada kesulitan ya dalam membuat tadi. Adanya waduh makanannya udah jadi, ini pasti hasilnya juga wow rasanya ya. Iya. Dan nanti tunggu ya dari kelompok 1 belum selesai, jadi nanti dipresentasikan hasilnya ya. Gak ada kesulitan kan tadi dalam membuatnya? Gak ada ya. Alhamdulillah. Nanti bisa bisa melaksanakan tes prosedur dengan baik. Wah, ini juga hasilnya bagus ya. Kreasi kerangnya ya. Luar biasa. Iya. Lihatkan, perlihatkan hasil karya dalam pembuatannya ya. Iya. Sudah semua? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, apa yang tadi Bapak katakan, Bapak ingin kalian satu persatu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Udah siap semua? Udah. Untuk yang pertama, Bapak ingin dari kelompok 1 mempresentasikan hasil yang dibuat atau karya yang dibuatnya ya. Silakan maju ke depan. Yang dibawa produknya ya. Ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Risma, Norwega, Meli, Ica, Usnadi. Kelompok kami akan presentasi cara membuat gantungan kunci dari kulit kerang, alat dan bahan yang kita siapkan yaitu alat dan bahan kerang atau keong dengan ukuran bervariasi, bor kecil, gantungan kecil, lem tembak, spidol. Cara membuat: siapkan alat dan bahan di atas meja. Susun kerang atau keong dengan sebuah bentuk bunga sesuai dengan keinginan. Berilah mutiara sebagai hiasan. Pasang besi pengait dan gantungan kunci. Diangkat sejenak supaya lemnya kering dan gantungan siap digunakan. Sekian dari kami, presentasi kelompok 1. Terima kasih. Nah, itulah presentasi dari kelompok 1 tentang pembuatan dari kerang ya, dengan gantungan. Nah, Bapak ingin dari kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Untuk itu Bapak minta kelompok 2 untuk maju ke depan melihat hasil dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Nanti Bapak pengen ada 1 orang untuk memberikan tanggapan dari hasil yang dibuat oleh kelompok 1. Ya, dari kelompok 2 siapa yang akan mewakilkan untuk hasil dari kelompok 1? Silakan Pak Ren. Hasil dari kelompok 1 sangat bagus. Ya. Sangat bagus ya dari kelompok 2 tanggapannya. Terima kasih dari kelompok 1. Silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Wah, silakan untuk duduk kembali di kelompok 1. Sekarang Bapak ingin untuk kelompok 2 juga
mempresentasikan hasil dari teks prosedur yang telah dibuatnya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putih Ainun Salma Farel Raka Said Iras Harun. Kelompok 2 akan presentasi cara memasak kerang saus tiram. Alat dan bahannya adalah kerang yang sudah direbus, bawang bombay, saus tiram dan saus cabai, minyak goreng, kompor, alat penggoreng, air, penyedap rasa dan gula. Cara membuat: 1. Panaskan wajan di atas kompor dan dikasih minyak goreng. 2. Masukkan bawang bombay dan cabai goreng sampai layu. 3. Masukkan kerang yang sudah direbus lalu diaduk-aduk. 4. Masukkan saus tiram dan saus cabai. 5. Lalu masukkan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih dan saus meresap. 6. Sajikan ke dalam piring. Sekian presentasi kelompok 2. Terima kasih. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2, yaitu pembuatan apa? Kerang saus tiram. Nah, tadi kan kelompok 2 juga tanggapan dari kelompok 1. Nah, sekarang sebalikannya. Kelompok 1 pengen saya Bapak itu untuk juga merasakan, mencoba ya hasil karya dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk mencoba hasil dari kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk memberikan tanggapannya ya. Silakan dicoba, ambil 1, gak apa-apa. Dicoba, sok dimakan. Mangga dimakan. Kerangnya dimakan, itu kelihatannya juga gak enak tuh. Silakan dimakan, ayo. Nah, silakan dimakan. Di kursi, silakan di kursi di meja masing-masing, silakan. Nah, dimakan. Bagaimana rasanya dari kelompok 2 ini hasilnya? Ya, sampahnya taruh di tempat sampah ya. Yang sudah masakan silakan duduk kembali ke mejanya atau ke kursinya. Silakan. Nah, Bapak pengen juga tahu tanggapan dari kelompok 1 ini. Bagaimana sih hasil karya dari kelompok 2? Siapa yang akan mewakilkan? Langsung ke meja. Presentasi kelompok 2 masakannya sangat enak. Ya. Kelompok 2 katanya masakannya enak, ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Silakan dimohon duduk ke tempatnya yang semula. Ya, silakan kalau cium dulu udah silakan, masih ada waktu ya. Silakan. Enak rasanya? Wah, berarti hasil karyanya berhasil ya. Silakan kembali. Silakan kursinya dibenerkan lagi ya. Ya, silakan buat kata pasang. Udah ya, tadi udah saya Bapak kontrol atau Bapak lihat itu cara membuatnya dari masing-masing itu sangat bagus ya, sangat kreatif juga ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengevaluasi ya tentang materi yang teks prosedur ini. Bapak akan membagikan sebuah LKPD masing-masing untuk mengisi. Nah, sekarang sebelum LKPD Bapak bagikan, silakan alat-alat dan bahannya dirapikan lagi ya, jangan ada di atas meja. Silakan alat-alat yang tadi silakan disingkirkan dulu ya, karena akan mengisi LKPD ya. Silakan.
Nah, LKPD ini adalah tentang evaluasi mandiri atau evaluasi individu ya. Nah, di sini ada 3 soal atau 3 kategori ya. Yang pertama yang ini adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur ya. Jadi nanti kalian tadi sudah dijelaskan sama Bapak apa itu prosedur, nanti tinggal diisi ya. Yang kedua ini ada kalimat-kalimat langkah atau cara bagaimana sih membuat nasi goreng. Pasti untuk semuanya udah paham ya, nasi goreng itu bagaimana rasanya. Cuma langkah-langkah pembuatannya belum tentu ya bisa. Nah sekarang di sini ada langkah-langkahnya, cuma di sini langkah-langkahnya belum terurut. Jadi nanti kalian urutkan langkah-langkah pembuatan nasi goreng ya. Nah yang nomor 3 ini kalian tinggal jodohkan. Nanti jodohkannya ada di kertas sebaliknya ya. Nah kalian tinggal diisi aja nanti jodohkannya ya. Nah situ berarti cuma 3 soal diisi dengan baik. Nanti Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengisi ya, mengisi individu ini ya. Ya, sekarang Bapak akan membagikan LKPD individunya. Tulis dulu nama siswanya ya di sini, nama siswa, nama lengkap ya, jangan nama panggilan tapi nama lengkap ya. Kelasnya kelas 5 berarti semesternya semester 1 ya, silakan diisi ya. Bapak kasih waktu 20 menit untuk pengisian LKPD ini.
Nah, untuk yang soal 2 ini, kalian urutkan mana dulu dalam pembuatan nasi goreng ini. Ya, nasi goreng. Nasi goreng itu urutannya apa dulu? Ya. Nah, di sini ada bahannya juga yang dimasukkan apa aja, ya. Tuh, diurutkan, ya. Karena ini langkah-langkah yang nomor 2 ini belum berurutan dalam pembuatan nasi goreng ini, ya. Diurutkan, ya. Yang pertama mana dulu, ya. Silakan nanti di bawahnya aja jawabannya, ya. Yang mana dulu yang pertama, begitu, ya. Dibaca dulu, itu berurutan, ya. Nanti diurutkan yang pertama itu bikin nasi goreng itu apa dulu, ya. Sampai nanti hasilnya produknya jadi nasi goreng, ya. Kita jangan asal makan aja, tapi kita tahu cara bikinnya bagaimana nasi goreng itu, supaya kita bisa kala itu membuat sendiri, ya, gitu. Karena kita kalau begitu cuma itu aja, cuma tahu hasilnya aja, ya, nggak tahu yang pertama itu baru bikin nasi goreng itu apa dulu, ya, tuh. Ya, kasih waktu 5 menit lagi sebelum dikumpulkan LKPD-nya, ya. Cermati baik-baik, ya, soalnya. Isi dengan baik, ya.
Tadi Bapak akan mengontrol ya, bagaimana kondisinya. Untuk yang menjodohkan sebaliknya ya, gambarnya itu gambar akad, iya ya. Silakan kerjakan yang benar ya. Masih ada waktu beberapa menit lagi untuk menyelesaikan baca-bacanya ya. Bapak dulu.
Sudah semua? Silakan kumpulkan tentang LKPD-nya. Ya, tadi sudah kita melakukan pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking lagi ya. Ya, ini ada ice breaking alam sam. Ya, nanti semuanya berdiri semua. Kita akan sambil melihat video, kita sambil akan membantu. Silakan maju ke depan. Enggak apa-apa, maju ke depan semuanya, maju ke depan. Nah, kita yang sebelah sini yang di depan sambil melihat video ya. Nah, berbaris biar baris majukan dari itu. Rutin majukan ke sana biar kita sambil lihat videonya ya. Terus berbaris biar enak berbaris. Nah, berbaris. Yang sebelah sini sama Mario. Nah, berbaris ya. Ya, berbaris. Nah, berbaris sampai lihat ya. Ya, Bapak akan putarkan ice breaking-nya. Ya, silakan sini. Jangan rempet ya, jangan saya. Nah, ayo. Dulu. Sam. Tangannya digerakkan. Yo. Lebih cepat lagi. Nah, ini temponya udah mulai tinggi nih. Santai lagi. Ya, apa lu? Kita lebih cepat lagi. Nah, ulang satu kali lagi, biar lebih semangat lagi. Sudah duduk ya, ini karena tidak berkoneksi. Kita akan melanjutkan lagi ya. Setelah tadi ice breaking tentang alam sam. Ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang prosedur. Ya. Nah, Bapak ingin salah satu dari kalian mewakilkan pembelajaran apa sih hari ini ya?
Nah, perwakilan satu orang maju ke depan, siapa yang mewakilkan? Oh, Ainun, nanti ayo Ainun. Silakan. Sekarang tadi itu kita belajar tentang prosedur. Nah, apa sih prosedur itu? Kesimpulan hari ini belajar teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Ya, tepuk tangan buat Ainun. Nah, kesimpulan hari ini tentang teks prosedur itu apa? Teks prosedur? Tulisan yang ya, paham semuanya ya tentang prosedur ya. Nah, itulah pembelajaran hari ini tentang prosedur. Mudah-mudahan semuanya paham ya apa itu prosedur ya, dan bagaimana sih cara penggunaan prosedur dengan baik ya. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah disebutkan, sekarang Bapak ingin hari ini bagaimana sih perasaan kalian tentang belajar materi dan prosedur hari ini ya. Jadi Bapak pengen masing-masing kelompok itu satu orang untuk mewakilkan perasaannya tuh hari ini bagaimana belajar tentang prosedur ya. Paham? Paham ya. Di sini Bapak ada sebuah gambar emoji ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar emoji sedang senyum atau senang ya. Ini bisa mewakilkan perasaan lewat gambar ya. Yang kedua adalah gambarnya gambar emoji yang cemberut. Jadi kalau cemberut ini tidak, belajar hari ini tidak menyenangkan atau menjenuhkan ya. Nah, saya perwakilan pertama dari kelompok 1 itu, silakan maju ke depan, pilih emoji mana yang pengen untuk diungkapkan. Silakan maju, ambil emojinya yang mana yang pengen untuk nah, sini tunjukkan ke teman-teman. Belajar hari ini saya sangat bahagia. Ya, tepuk tangan semuanya. Dari kelompok 1 ini yang dipilih emojinya adalah yang senyum, berarti pembelajaran ini menyenangkan atau bahagia. Itu perwakilan dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 perwakilannya maju ke depan, pilih emoji yang diinginkan. Silakan maju kelompok 2. Pilih emojinya yang mana? Emoji gambarnya. Belajar hari ini saya sangat senang. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, kelompok 2 juga hari ini memiliki perasaan yang senang ya. Jadi semuanya hari ini pembelajaran merasa senang ya. Itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya selalu senang juga dengan materi-materi yang lebih banyak lagi ya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Ya, hari ini pembelajaran sudah selesai. Jadi hari sebelum itu tutup, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas siapkan dulu alat-alatnya untuk persiapan pulang. Setelah selesai semuanya, silakan dipimpin berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri. Nanti di jalan hati-hati ya untuk banyak kendaraan. Silakan untuk pulang.